Halo, berjumpa lagi dengan sahabat subscriber saya. Kita di sini Surabaya Panik Channel akan mereview di mana cara mengetahui kebocoran pada radiator mobil ya. Ini khususnya mobil Hyundai Excel 2 atau Avega dan sejenisnya ya. Nah, di mana di sini sebelum terjadi kerusakan parah kita lihat dulu ya. Namanya juga mobil tua, kita harus rutin teliti pengecekan secara detail ya. Nah, kita cek dulu ya. Nah, di sini ada indikasi bekas kekeringan air radiator yang sudah kering. Nah, itu kebetulan air radiator saya itu warna merah. Nah, ini di pipa full water pump, pipa water pump bypass itu ada bekas air warna merah ya. Kebetulan radiator saya airnya pakai coolant warna merah, itu terlihat kerak merah, berarti di sekitar sana ada kebocoran, entah itu pipanya atau selangnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus membongkar, diantaranya membongkar yaitu manifold injeksinya kita bongkar semua, sama pompa power steeringnya juga kita bongkar agar kita itu bisa melihat di mana sisi letak kebocoran air radiator tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Namanya juga mobil tua, kita harus rajin-rajin melakukan check up sendiri di rumah, baik itu mulai dari kaki-kaki, mesin, perkabelan kita cek. Kalau misalkan kita nggak bisa memperbaiki itu sendiri, kita bisa membawanya ke bengkel. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita bongkar dulu dari sisi roda kanan, kita bongkar. Sekalian kita melakukan pembersihan atau pengecekan yang rembesan oli ya. Nah, ini sudah kita bongkar untuk seal kruk asnya, as kruknya sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan. Nah, sebenarnya sih nggak ada kebocoran dari seal as kruk, cuma ada rembesan sedikit ya, kita ganti aja daripada nanti kerja 2 kali. Dan juga ada rembes-rembesan dikit, mungkin itu dari sealnya tutup oli, kayak tutup tap oli itu kita ganti aja di situ ya teman-teman ya. Sambil kita mengecek di bagian part yang lainnya juga kita cek, seperti kayak ini kampas rem kita cek. Sekalian bongkar, sekalian kita melakukan pengecekan yang lainnya. Nah, di dalamnya itu kita bisa lihat kekurangan-kekurangan atau indikasi-indikasi kerusakan lainnya. Jadi jangan sampai terjadi kerusakan parah terjadi saat kita berada di jalan raya. Mending kita ngecek terlebih dahulu, apa ada keluhan kita cek semua. Nah, seperti ini kita cek kebocoran radiator, ternyata ada tambahan lagi yaitu kampas rem saya sudah mulai tipis. Daripada kita kehabisan kampas rem di jalan, mending kita diganti terlebih dahulu. Nah, begini ya proses bongkarnya ya. Kita bongkar, tutup timing belnya, terus pompa power steering, manifoldnya juga kita bongkar semua. Dan kita juga bisa mengamati area-area lainnya. Nah, ini salah satu pipa water pump atau istilahnya pipa bypass radiator. Nah, itu sudah ada kropos ya. Nah, itu sudah terlihat pipa bypass kecilnya sudah mulai kropos. Nah, mungkin ini penyebab kebocoran. Seperti itu ya teman-teman ya. Bocornya sih enggak parah, tapi kalau terus-terusan netes kan nanti bahaya. Nah, dan dalamnya pun itu sudah ngerak, sudah berkarat.
Nah, sudah banyak sarang tawonnya. Alangkah baiknya diganti. Nah, kalau punya Hyundai Excel 2 ini kalau nggak salah harganya sekitar 200 sampai 300-an ya, murah ya kawan. Bagi yang tidak mau mengganti bisa membersihkannya sendiri. Saya juga nggak mau ribet ya, mending ganti aja. Nah, untuk selangnya ini juga, selang bypassnya juga mulai waktunya ganti juga, sudah mulai keras, kita ganti yang baru nanti ya. Dan juga seal-sealnya itu, karet-karetnya kita ganti. Nah, itu sealnya kruk as ya. Untuk yang satunya ini yang putus, itu sealnya apa namanya, pipa water pumpnya ini ya, yang kropos. Jadi di ujungnya itu ada sealnya. Dan untuk fan bell maupun timing bellnya kita cek juga apakah sudah ada retak-retak atau sudah waktunya ganti. Diingat-ingat kawan, terakhir kali ganti kapan. Kalau sudah pemakaian 5 tahun atau 4 tahun ke atas lah, sudah mungkin waktunya ganti. Nah, ini ya kondisi mesin yang lainnya. Sekarang saya bersih-bersih, yang lainnya kita bersihkan. Jadi kalau misalkan mobil kita bersih itu enak ya, sedap dipandangnya ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, itu kita cek-cek di tempat lain juga apakah ada kebocoran atau kerusakan apa. Mumpung kita bongkar-bongkar, jadi sekalian gitu, jadi nggak kerja 2 kali ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan nanti ada apa ya, perbaikan atau review apa tentang Hyundai khususnya, nanti kita akan infokan juga ke teman-teman subscriber. Begitu ya teman-teman ya. Untuk master kopling bawah ini baru aja kita ganti. Nah, master kopling bawah itu persamaannya itu seal-sealnya itu sama dengan Kijang, sama dengan mobil Kijang ya. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman subscriber untuk Hyundai ini. Untuk engine mountingnya masih bagus, karet-karet bootnya itu di bawah masih bagus ya, jadi nggak ada yang sobek. Untuk soket-soket kelistrikan yang lainnya masih pada bagus semua. Jadi sambil sekalian kita cek-cek yang lain ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu ya teman-teman subscriber. Nanti untuk pemasangannya saya akan review setelahnya. Setelah pemasangan maupun proses pemasangan nanti saya review ke teman-teman subscriber semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan dukung kegiatan kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.